halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi kami dari kelompok 3 mau membahas tentang perkembangan filsafat dan ilmu di era Renaissance. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu nih pengertian Renaissance itu apa. Mungkin Syafira bisa menjelaskan pengertian Renaissance. Untuk Syafira, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Dan izin untuk menjelaskan tentang tentang pengertian Renaissance, ya. Jadi, sepengetahuan saya, secara harfiah, Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti lahir kembali atau kebangkitan kembali. Dan era Renaissance adalah era yang berawal dari abad 14 sampai 17 Masehi, yang dimana era Renaissance adalah era yang membawa kelahiran dan perkembangan baru setelah era pertengahan, yang dimulai dari Florence, Italia abad ke-14. Dan Renaissance juga itu adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual di Eropa pada periode modern awal, mulai dari Italia dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 Masehi. Dan pengaruhnya juga dapat kita rasakan itu ada di sastra dan di seni, di filsafatnya, di musik, di politik, ilmu pengetahuan, dan juga ada di agama. Dan juga sebagian besar orang yang berperan dalam perkembangan Renaissance itu lahir dari Florence dan sekitarnya, seperti Leonardo da Vinci, terus ada Machiavelli dari Florence. Gerakan Renaissance lahir dan menyebar ke kota-kota lainnya, seperti Genoa, Venesia, dan Roma. Kemudian berkembang di negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, mungkin untuk pengertian dari secara garis besar Renaissance itu seperti yang saya sebutkan. Dan saya kembalikan lagi ke moderator, Bapak Agil. Terima kasih Safira. Nah, tadi udah jelasin tuh sama Safira kan. Kita udah sedikit tahu lah tentang Renaissance itu apa. Nah, selanjutnya kita bakal bahas faktor-faktor nih. Faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan munculnya era Renaissance? Mungkin Diki bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Agil. Jadi saya akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya era Renaissance sebelum Renaissance. Eropa mengalami zaman pertengahan yang ditandai dengan kuatnya tradisi, feodalisme, dan adanya pengaruh besar agama Katolik dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu membuat masyarakatnya sangat kaku secara agama, politik, dan sosial, serta tidak terbuka terhadap perubahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya era Renaissance. Yang pertama, interaksi antara budaya-budaya yang berbeda sebelum Renaissance. Eropa mengalami zaman pertengahan yang ditandai dengan kuatnya tradisi feodalisme dan adanya pengaruh besar agama Katolik dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu membuat masyarakat sangat kaku secara agama, politik, dan sosial, serta tidak terbuka terhadap perubahan. Namun, pada akhir zaman pertengahan, masyarakat Eropa mulai mengalami pergeseran pandangan. Pergeseran itu adalah salah satu imbas luasnya jaringan perdagangan yang menyebabkan peningkatan interaksi masyarakat Eropa dengan budaya Asia dan Afrika. Yang kedua, penemuan kembali teks-teks kuno kemunculan zaman Renaissance didorong oleh penemuan kembali teks-teks Yunani dan Romawi kuno yang sebagian besar diabaikan selama abad pertengahan. Sebelum ditemukan kembali oleh para pemikir Eropa, banyak dari teks-teks tersebut dilestarikan oleh umat Muslim dan Yahudi di Timur Tengah. Salah satu sarjana dan humanis Renaissance Italia yang berjasa adalah Petrarch, yang menemukan kembali karya Cicero. Cicero adalah filsuf Romawi yang diakui sebagai salah satu penulis terbaik pada masanya. Penemuan kembali teks-teks Cicero pada abad ke-14 dari dianggap sebagai percikan Renaissance di Italia dan mengilhami para sarjana Eropa lainnya untuk meniru Petrarch, yakni melihat kembali teks-teks. Dan kemudian yang ketiga, berkembangnya semangat humanisme pada abad pertengahan. Pemikiran individu kurang dihargai, sedangkan kebenaran diukur berdasarkan kebenaran gereja. Semangat humanisme merupakan teks-teks dari zaman kuno untuk menyebarkan pandangan yang tidak terlalu fokus pada dunia keagamaan. Singkatnya, gerakan humanis yang dilahirkan oleh Petrarch memandang dunia berdasarkan logika dan akal manusia. Fenomena tersebut menimbulkan pergeseran mendasar dari kehidupan feodalistik dan religius yang melekat di Eropa pada abad pertengahan.
Oleh karena itu, tindakan Petrus dianggap penting bagi kemunculan dan pertumbuhan Renaissance. Saya rasa itu saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya era Renaissance. Oke, makasih banyak buat Saudara Riki. Nah, kita bakal masuk ke ciri-ciri utama filsafat di era Renaissance. Nah, mungkin saya bakal jelasin sendiri untuk bagian ini. Jadi, ciri utama filsafat pada masa Renaissance adalah rasionalisme, yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Oleh karena itu, seorang filsuf rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. Jika seseorang berpikir, berarti ia ada. Pada masa Renaissance ini, juga berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru yang sama sekali terlepas dengan gereja. Di antara pemahaman itu adalah pemahaman humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Untuk humanisme, itu zaman Renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan ini adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja Kristen, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah dari manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Dan yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam sebagai objek empiris, maka rasionalisme berpikir bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah logis atau kaidah yang logika. Humanisme menonjolkan gagasan bahwa manusia sebagai individu bebas menentukan pilihan dan layak mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya dalam pendidikan seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan lainnya. Dan selanjutnya ada empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme sebagai lawan rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dengan cara observasi, penginderaan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pengalaman merupakan faktor fundamental dan merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Dan yang terakhir ada materialisme. Paham ini dipelopori oleh Lamitherier 1709 sampai 1751. Baginya, manusia tak lain dari mesin, begitu pula halnya dengan binatang. Sehingga tak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Lamitherier mengingkari prinsip hidup pada umumnya, mencoba membuktikan bahwa badan tanpa jiwa mungkin hidup, bergerak, sedangkan jiwa tanpa badan tak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan dari tubuh katak masih berdenyut beberapa detik. Sedangkan tak mungkin ada katak jika tak ada badannya. Lamitherier bahwa prinsip hidup itu tak ada dan tak tentu. Tak ada prinsip hidup yang rohani. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas tentang tokoh-tokoh utama atau filsuf-filsuf yang terkenal di era Renaissance. Mungkin Saudara Renaldo bisa membantu menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh tersebut. Dr. Ray, waktu sudah tepat, silakan. Salah satu contoh tokohnya adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang filsuf, astronom, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar pada revolusi ilmiah. Filsuf yang lahir di Pisa, Toskana pada 15 Februari 1564 ini dikenal sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Yang kedua ada Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang filsuf Renaissance, negarawan, dan penulis Inggris yang lahir pada 12 Januari 1561 di London, Inggris, dan meninggal di Highgate, London, Inggris pada 9 April 1626. Francis Bacon sendiri merupakan tokoh awal Renaissance di Inggris dan juga dikenal sebagai
salah satu dari pencetus aliran filsafat empirisme yang kemudian menjadi dasar dan perkembangan sains hingga saat ini. Sebab dari pemikirannya telah mempengaruhi metodologi sains yang lebih mengedepankan pada bereksperimen yang disebut sebagai metode Bacon. Yang keempat ada Giordano Bruno, 1548 sampai 1600. Giordano Bruno adalah seorang filsuf, ahli teori, kosmologi, matematikawan, penyair, okultis, hemertik, dan Dominika biarawan yang berasal dari Italia. Filsuf kelahiran Nola 27 Januari 1548 ini dikenal karena pembuatan dan penggunaan sebuah sistem jembatan keledai yang didasarkan pengetahuan terkumpul yang dikenal sebagai seni memori. Giordano Bruno juga diketahui sebagai pencetus awal ide alam semesta tidak terbatas. Dengan begitu, alam semesta tidak dapat memiliki pusat. Yang kelima ada Nicolaus Copernicus, 1473 sampai 1543 Masehi. Nicolaus Copernicus adalah seorang filsuf Renaissance, matematikawan, astronom, dan Katolik canon yang merumuskan model dari alam semesta dengan menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta, bukanlah bumi. Ya, sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Ray. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai perkembangan filsafat ataupun filsuf-filsuf yang ada di era Renaissance. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas tentang perkembangan ilmu atau ilmu pengetahuan yang ada di era Renaissance. Mungkin Saudara Sisko bisa menjelaskan tentang apa aja sih perkembangan ilmu yang ada di era Renaissance? Oke, Sisko, waktu tepat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Saudara Agil. Jadi berbicara tentang perkembangan ilmu di Renaissance ya. Jadi dalam era Renaissance, bidang ilmu pengetahuan itu adalah tumbuhnya sikap mengandalkan observasi dan penalaran deduktif. Jadi gerakan Renaissance ini membantu meningkatkan ketergantungan atau kebutuhan atas hasil pengamatan atau observasi. Kemudian runtuhnya gereja yang tadinya sebagai panutan dan keyakinan tunggal pada masyarakat Eropa membawa angin segar nih bagi para pemikir untuk mengekspresikan dan mengembangkan ide-idenya. Nah, ruang kebebasan yang mereka dambakan akhirnya datang pula. Kemajuan ilmu pengetahuan tampaknya mulai berkembang dengan pesat. Kesadaran dan kebebasan berpikir untuk mengekspresikan jiwa dan semangatnya telah mendapatkan ruang. Kemudian proses perkembangan dan kemajuan yang tidak saja secara material, namun juga pada pola berpikir sudah mulai mengarah pada cara berpikir yang alamiah. Tentunya perkembangan ilmu pengetahuan ini membawa perubahan yang signifikan nih. Perubahan dalam berbagai segi kehidupan manusia, terus kompleksnya perubahan tersebut juga terjadi pada kebudayaannya. Perkembangan kebudayaan di Eropa mengalami perubahan yang sangat fundamental. Hal itu dapat dilihat dari kemunculan berbagai ide-ide baru yang tentunya membawa implikasi menyeluruh terhadap tatanan sosial masyarakat. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance tidak bisa lepas juga dari perubahan atau cara berpikir secara alamiah. Perkembangan ilmu ini sangat menekankan pada cara pendekatan baru yang menggunakan model yang bersifat empiris seperti yang tadi disinggung sebelumnya oleh teman-teman saya. Kemudian perkembangan model pengetahuan ini menjadi sangat populer dan perkembangannya bertambah pesat. Di antara penemuan-penemuan pada zaman Renaissance, penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam merupakan penemuan utama yang membawa kesempatan bagi para ahli untuk mengembangkannya. Kemudian pandangan yang lama yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta ditumbangkan oleh Nicolaus Copernicus. Itu kalau nggak salah pada tahun 1473 sampai 1543 nih orang. Ya, dia ini orang-orang Polandia dan ia kuliah di Universitas Italia dan pada waktu luangnya digunakan oleh Nicolaus ini untuk belajar astronomi. Ia berpendapat bahwa bukan bumi yang menjadi pusat jagat raya, tapi matahari. Bumi dan planet mengelilingi matahari selama setahun dan berputar pada porosnya selama 1 hari. Kemudian pandangan teorinya coba disebarluaskan oleh Giordano Bruno, tapi ia dibakar karena teori itu bertentangan pada pandangan gereja. Selanjutnya pandangan Copernicus ini diteruskan oleh Johannes Kepler
Terus kemudian ada Galileo Galilei. Dan penemuan ini menjadi sangat luar biasa dan mengakibatkan revolusi astronomi pada abad ke-15. Mungkin itu saja Gil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.